Shalom semua saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersama-sama datang di bawah kaki Tuhan. Kita akan muliakan Dia, kita tinggikan Dia. Haleluya. Yesus. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba Allah adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, mari berdiri dah. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah. Mari tepuk tangan bersama-sama. Bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan kami yakin percaya saat ini Engkau hadir karena hanya Engkau satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Haleluya. 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 Bersama-sama sekali lagi. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin, haleluya. Dengan imanmu
Sama-sama katakan. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Haleluya. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sehingga bumi nyatakan haleluya. Ku angkat tanganku, takkan Engkau hebat, Allah yang berkuasa, kuasa selama. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih pagi, masih semangat saudara, amin. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Haleluya. Nyalakan apimu, biar api Kristus tetap menyala. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hari. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 curah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 ajaiban terjadi. Sekali lagi haleluya. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, amin. Nama Yesus jawaban. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, amin. Serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hari. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 curah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh oh ajaiban terjadi. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya, silakan duduk saudara. Ku yakin saat Kau berfirman, kami percaya Tuhan bahwa mujizat akan terjadi untuk kami semua yang percaya kepadamu. Oh Yesus, terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh berkat
Percayalah. Ku yakin saat kau berfirman, percayalah akan firman Tuhan. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Amin. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari bersama-sama kita berdiri saudara. Dengan imanmu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Bagimu tiada yang mustahil. Haleluya. Kami percaya janji firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih. Ya mana singkalala mana wal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 a. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Janji firman-Mu ya dan amin. Bagimu tidak ada barang mustahil. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, sakit penyakitkah, kekurangankah, menghadapi jalan buntukah, melalui lembah-lembah kelamkah, kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau selalu ada jalan keluar yang terbaik. Di dalam Engkau ada pertolongan yang heran. Oleh sebab itu kami tetap percaya dan percaya kepadamu sampai selama-lamanya, sampai nafas kami yang terakhir. Kami tetap mempertaruhkan iman kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom. Gak ada janjian sebetulnya saya. Saya biasanya instruksi dari tiap bulan itu pakai batik gitu ya. Nah ini kok bisa matching biru kabeh. Aduh luar biasa kalau Roh Kudus itu sudah satukan kita ya. Saya heran, saya lihat kok biru lepas-lepasan kabeh. Loh kok merah siapa yang suruh gitu ya. Haleluya saudara, Roh Kudus menyertai kita. Levis kabeh biru kabeh, gak ada yang ngongkon saudara. Saya pilih sendiri tadi pagi, pilih mau batik apa mana, tahu-tahu milih yang ini saudara. Katanya bersamaan saudara. Saudara baik saudaraku, tema kita pagi ini boleh tampilkan saudaraku.
Saya membawa sebuah tema ya berkaitan dengan Natal, saudara. Nah itu tema kita, saudara. Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi amin. Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat saudara bahwa tema ini, saudaraku, seringkali menjadi pertentangan di dalam dunia ini. Saya melihat bagaimana, saudara. Mengapa demikian? Karena begini, saudara. Tidak dapat dipungkiri dan kita dapat melihat fakta yang ada karena dunia medsos ini sudah banyak, baik TikTok, di media massa, di YouTube. Banyak orang menyangkal akan ketuhanan Yesus. Ya, banyak orang nggak percaya Yesus itu Juru Selamat. Ya, saudara bisa lihat itu di HP saudara, begitu banyak hujatan, sanggahan bahwa Yesus kok Tuhan loh. Yesus itu kan manusia, sama orang Kristen kok dituhankan. Pernah dengar begitu? Dari kelompok-kelompok tertentu mengatakan Yesus kok bisa jadi selamat. Loh katanya Tuhan kok gak bisa selamatkan dirinya sendiri, kok mau menyelamatkan umatnya. Pernah dengar seperti itu? Oh banyak saudaraku. Dari orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, mereka menyangkal akan ketuhanan Yesus. Bahwa Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Tetapi apapun faktanya saudaraku, tidak dapat disangkal bahwa Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan pada bulan-bulan ini saudaraku, gereja dimanapun di seluruh dunia ini sedang mengeluhkan satu nama itu. Siapa dia? Yesus. Ya seringkali saudara dengar, wah mana ada Tuhan, ya Tuhan beranak. Ya kan karena seringkali kita ada itu dulu palungan, ya anak bayi itu. Mana ada Tuhan beranak. Bahkan mereka berkata kalau Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Pernah dengar? Oh, pernah dengar dong ya. Saudara, dan dalam hal ini kekristenan harus memiliki bekal firman Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Kenapa saudara dipanggil untuk orang percaya? Dalam setiap waktu saudara dimintai pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang memintai pertanggungan jawab. Tentang apa? Tentang Yesus. Jadi saudara-saudara saya mau tegaskan, kalau saudara bersyukur menjadi orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus, saudara ada di tempat ini, jangan sampai saudara menjadi ragu dan bimbang. Saat saudara diperhadapkan kepada kelompok tertentu, orang-orang tertentu, atau hal-hal yang saudara lihat dan dengar di media sosial. Yesus itu bukan Tuhan, manusia itu. Kenapa kamu sembah dia? Saudara, setiap waktu saudara firman Tuhan katakan dimintai pertanggungan jawab, saudara harus bisa jawab. Amin. Apalagi hari ini saudaraku, ini tema kita pas ini. Di bulan Desember, Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Di situ saya tuliskan, benarkah? Itu pertanyaan mereka yang tidak percaya Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Saya katakan itu derita mereka. Amin. Itu derita mereka. Mengapa demikian? Kita yang duduk di tempat ini, orang percaya, mempercaya Yesus itu Tuhan Juru Selamat, karena kita bisa diselamatkan hanya melalui Juru Selamat itu, saudaraku. Selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang sekali mempertanyakan itu saudara. Ya, mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus. Siapakah Yesus itu? Ya saudara. Nah memang saudaraku, dalam hal ini saudara, memang benar apa yang sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Di dalam dunia ini banyak sekali saudaraku manusia meragukan tentang ketuhanan daripada Yesus. Bahkan kita sebut dia Juru Selamat. Karena apa? Sudah dinubuatkan, tertulis di dalam Markus 6 ayatnya yang ketiga. Dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu?
Ya, kalau saudara baca itu di peristiwa tentang diri Yesus, dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia, Yesus. Gak usah ngomong sekarang, saudara. Mulai zaman dulu, Yesus itu sudah ditolak. Sejak dia lahir, sampai dia menunjuk dewasa, terus di dalam pemberitaan firman, orang-orang menentang dia. Karena dia bisa menyamakan dirinya Allah. Dan orang Farisi pun, bahkan sampai dia masuk di dalam penyalipan. Karena dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, karena fakta sudah menubuatkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan ngomong sekarang orang-orang kelompok-kelompok tertentu yang baru muncul di abad ke-7 berkata, oh kok menuhankan tuh manusia. Loh, Tuhan katanya kok bisa beranak dan beranakan. Abad 7 baru muncul ngomong gitu. Gimana sih? Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sejak 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus telah dilahirkan, orang-orang banyak yang kecewa dengan dia dan meragukan siapa Tuhan itu sebenarnya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi mereka tidak sadar, saudaraku, bahwa itu mereka itu siapa sebenarnya, kok bisa berani berkata seperti itu. Oh, manusia tukang kayu. Tuhan kok makan bisa makan. Tuhan kok bisa makan. Maunya mereka itu Tuhan itu maha besar. Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu pokoknya mintanya pikiran mereka seperti itu. Ya itu saya katakan lagi, derita mereka. Karena mereka tidak tahu siapa mereka. Amin. Dan manusia banyak meragukan hal itu. Dan itu sudah tertulis sejak 2000 tahun yang lalu. Di dalam Markus 6 ayat 3 dikatakan tukang kayu. Saudara-saudara, saya mau katakan saudara. Dalam kehidupan saudara. Saudara memiliki gen itu, Yesus itu. Saudara sering dihujat, dikatain, oh orang Kristen apa, ya orang Kristen kok seperti itu menyembah manusia gitu. Jangan bantah saudaraku, karena itu sudah diderita oleh Yesus, dan sudah dialami hal itu. Dikatakan apapun saudaraku, yang penting saudara belajar kebenaran firman Tuhan sehingga saudara tahu siapa Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Yang bulan-bulan ini, hari-hari ini, dimeriahkan, diperingati di seluruh antero dunia ini, dan tidak ada seorang pun menyangkal. Sejarah mencatat bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Sekalipun orang berkata bukan, tetap sejarah mencatat. Apa 7? Ada sejarahnya. Saya mau tanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun kata dunia, sejarah mencatat, manuskrip-manuskrip, catatan-catatan sejarah tersimpan rapi bahwa Yesus pernah ada di dalam dunia ini. Sementara yang itu, saya minta buktinya ada. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mereka itu tidak sadar yang berkata seperti itu siapa mereka. Siapa mereka tidak sadar. Nah saudara, tapi firman Tuhan menjawab. Mereka tidak sadar bahwa mereka orang berdosa. Tapi kita sadar sekalipun kita orang berdosa, tapi kita mau bertobat dan kita butuh orang yang menyelamatkan. Adakah manusia bisa menyelamatkan saudara dari dosa? Karena dosa itu adalah penghukuman kekal ada di dalam api neraka. Tapi kasih karunia Tuhan yang saudara terima, haleluya, itu menyelamatkan, memberikan keselamatan yang kekal. Manusia perlu, saudaraku, penyelamat itu. Kenapa, saudaraku? Kenapa hal itu diperlukan dalam kehidupan manusia?
Karena manusia itu sebetulnya punya naluri, saudara. Punya naluri. Bahwa perlu penyelamat dalam hidup kita sebagai manusia dalam dunia ini. Saya mau katakan, saudara. Adakah tokoh-tokoh dalam dunia ini yang berani mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup itu? Tak seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Cari di buku manapun, kitab-kitab manapun, cari saudaraku. Seorang tokoh yang berani menyatakan seperti itu, membuat statement seperti itu, saya jamin saudara tak akan temukan. Berbahagia saudara, kalau ada tempat ini, saudara tahu hal itu, saudara tahu siapa jalan itu, siapa kebenaran itu, siapa yang memberikan keselamatan itu? Siapa? Jawab yang keras. Siapa? Yesus. Haleluya. Luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku, sing semangat nih saudara, memperingati ini. Tahun ini saudaraku, memperingati Yesus. Sebetulnya ya yang tepat itu memperingati Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya itu mantap. Kalau dibawa kelahirannya nanti dilecehkan lagi. Nyembah bayi gitu ya. Nyembah tuh manusia gitu. Saudaraku, lebih mantap kita memperingati Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa fakta sudah menyatakan saudara bahwa naluri manusia itu memang sudah berkata demikian. Kebutuhan daripada manusia yang mendasar yang dimiliki manusia karena keberdosaannya adalah keselamatan. Tahu saudara, manusia di dunia ini aja berbuat salah, takut enggak ditangkap polisi? Ya, dirantai, masukkan penjara. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara akan sadar akan hal ini, manusia pun setelah kematian, setelah kehidupan ini ada kehidupan yang akan datang. Ada sebuah kenaifan, kebodohan jika orang berkata, wah ya hidup itu ya sekarang ini, perkara nanti itu urusan nanti. Yaitu derita mereka saudara. Tapi saudara dan saya mengetahui bahwa saudara tahu bahwa ada kehidupan yang kekal itu. Dan kalau ada sementara ini, saudara menderita, saudara sakit, sementara saudara. Amin. Tiap hari kita rasain sakit di tubuh ini. Tapi kalau kita ingat Yesus, kita ingat janji Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, haleluya, kita tahu ada waktu yang kekal itu kita bisa nikmati bersama Dia. Haleluya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan lagi keselamatan berarti bebasnya seorang dari murka Allah. Saya katakan tadi manusia takut akan hukuman dalam dunia ini. Tapi betapa fatal dan mengerikan kalau orang itu jatuh di dalam penghukuman Tuhan. Karena apa? Karena dosa. Dan orang berdosa, orang-orang mereka itu gak menyadari bahwa mereka orang berdosa yang perlu seseorang menyelamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, murka Allah yang akan datang sebagai hukuman atau penalti akan dosa. Penyebabnya itu dosa, saudara. Penyebabnya dosa. Nah kalau umpama mereka tahu, saudaraku, bahwa manusia ini memerlukan keselamatan, saudaraku, mereka mesti mencari-cari, bertanya-tanya, ya. Katakanlah, gak usahlah yang ditulis di dalam KTP itu apa. Yang penting kau percaya Yesus Tuhan. Amin. Dia Juru Selamat. Imanmu membawa engkau kepada keselamatan itu. Engkau akan mencari dan engkau akan dapat jawaban. Nah saudara-saudara, ada di tempat ini di mana bisa mendengar apa yang kita sudah dengar. Saudara, di manakah keselamatan itu? Mereka akan bertanya, kalau mereka sadar bahwa mereka orang berdosa, saudara. Mereka akan tanya, di mana keselamatan itu?
Saya mau jawab secara manusia tidak ada di mana-mana. Sekalipun mereka itu yang berkata-kata, mereka cari dengan cara apapun, saudara. Saya katakan tidak mereka temukan di mana-mana. Tidak akan mereka temukan di mana-mana. Ya, mereka cari di mana keselamatan itu. Saya tulis dimanapun tidak ada. Bagi mereka yang berani berkata nyembah manusia. Tuhan itu kan mestinya pencipta yang wah bagaimana. Ya saya katakan bagi mereka, kalau mereka mencari-cari keselamatan itu, saya katakan tidak temukan dimanapun tidak ada. Tapi bagi saudara, saya tulis kecuali. Amin. Luar biasa saudara. Pada pagi hari ini, sebentar kita akan merayakan kesukaan yang besar yang telah diwartakan oleh malaikat itu 2000 tahun yang lalu. Saudara akan nikmati itu. Amin. Saudara akan nikmati. Kecuali saudara yang tahu di mana keselamatan itu. Di mana? Karena saudara tahu dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Ditulis apa dalam firman Tuhan? Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga melainkan selain di dalam Dia. Dia ini saudara pasti sudah tahu. Tapi mereka yang di luar mereka tidak tahu. Tapi saudara mengetahui melalui kebenaran firman, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Usaha mereka mungkin saudara dengan cara apapun mereka mencari keselamatan. Kalau mungkin mereka punya uang banyak, mau cari namanya selamat di toko manapun, di mall manapun, tidak akan ketemu. Paling-paling ketemu orang yang namanya selamat. Aha, itu ya. Tapi keselamatan yang mereka maksudkan untuk dapat menyelamatkan keberdosaan mereka dari terlepas dari api neraka itu, mereka tidak dapatkan. Karena sudah tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu tidak tercatat di dalam kitab manapun. Bahwa hanya di dalam Alkitab firman Tuhan. Yang mengatakan bahwa keselamatan tidak ada dimanapun kecuali di dalam Yesus. Haleluya. Sebab di bawah kolong langit ini, artinya orang manusia ini carinya itu kan di dalam dunia ini, di bawah langit ini. Dengan usaha dan cara apapun, dengan kemampuan mereka yang miliki apapun, mereka mau beli berapapun, mereka tidak akan dapatkan. Ya, mungkin ya dapatkan selamat dalam bentuk fisik. Karena banyak duit, waktu sakit saya beli dokter, saya beli rumah sakit, segala penyakit bisa aku beli. Tapi yang saya maksudkan tentang keselamatan kekal itu, uang mereka tidak laku. Karena hanya di dalam Yesus. Haleluya. Hanya dalam Yesus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan keselamatan itu memang saudaraku sudah didengungkan, diberitakan sejak zaman purbakala. Sejak 2000 tahun yang lalu, berita-berita tentang keselamatan itu telah diberitakan. Namun saudaraku banyak sekali yang menolak. Oleh sebab itu saudaraku, kita akan melihat apa yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 12 itu saudaraku, itu adalah berbicara tentang kelahiran seorang anak yang saudara sebut sekarang adalah Yesus, Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita yang disampaikan kepada gembala-gembala pada waktu itu saudaraku, kisahnya pada waktu itu. Nah, gembala-gembala yang di padang itu ada suara malaikat berkata kepada mereka, datang kepada mereka dalam keadaan mereka ketakutan saudaraku.
dikatakan kemuliaan Allah dinyatakan tentang Yesus yang dilahirkan bagi seluruh bangsa. Saudara, pada waktu itu Kaisar Agustus mengumumkan satu perintah untuk mendaftar semua yang ada, termasuk Yusuf dan Maria. Dan pada waktu itu Maria sedang mengandung dan hampir waktu melahirkan. Nah, waktu pendaftaran itu betul dikatakan bahwa Maria itu melahirkan seorang anak bayi. Dan yang kita tahu dinamai Yesus. Yang pada kenyataannya dia menjadi juru selamat dan Tuhan. Dia alami hal itu, saudaraku yang disebut. Dan pemberitaan itu sudah disampaikan, saudaraku, oleh malaikat. Dikatakan berita yang disampaikan kepada gembala yang ditinggal di padang oleh malaikat itu sebuah kesukaan besar. Di tengah-tengah ketakutan mereka, kemuliaan Allah dinyatakan tentang Yesus yang dilahirkan bagi seluruh bangsa. Saudara-saudara, saya katakan di situ, pemberitaan tentang Yesus yang sudah diawali 2000 tahun yang lalu, saya katakan bahwa pemberitaan Yesus itu tidak ada diskriminasi. Apa maksudnya, saudaraku? Pemberitaan tentang Yesus adalah tidak ada diskriminasi. Artinya, saudara, dalam pemberitaan itu tidak ada perlakuan kepada seseorang atau kelompok dengan tidak adil. Maksudnya begini, saudaraku. Perlakuan malaikat yang memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, dia tidak berkata, akan datang Juru Selamat bagimu, khusus untuk jemaat Philadelphia Rogo Jambi. Tidak, saudara, tidak. Itu sebabnya saya katakan bahwa pemberitaan yang malaikat itu katakan kepada gembala itu tidak ada diskriminasi. Tidak ada perlakuan kepada seorang atau kelompok manapun untuk mendiskreditkan, tidak layak untuk terima Yesus. Hanya orang yang duduk di sini. Gak ada itu, saudara. Gak ada. Tapi yang benar adalah tentang Yesus yang dilahirkan bagi seluruh bangsa. Amin. Hanya masalahnya mereka menolak. Ya, salah siapa? Salah yang memberitakan atau salah mereka sendiri? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka menolak, itu derita mereka. Tapi malaikat itu sudah memberitakan tentang Yesus tanpa diskriminasi. Artinya semua boleh menerima Yesus. Segala bangsa di dunia ini boleh menerima Yesus. Karena kenyataannya tertulis bahwa manusia itu berdosa dan tak seorang pun bisa menyelamatkan diri dan perlu orang yang menyelamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kalau tidak ada perlakuan diskriminasi kepada seseorang atau sebuah kelompok di dalam dunia ini, bahwa semua boleh terima Yesus. Terbukti dari firman Allah berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan tentang apa? Karena beban dosa. Marilah kepadaku semua. Jadi bukan orang sini tok, Banyuwangi tok, Indonesia tok, enggak. Firman Allah berkata semua. Artinya setiap orang di dunia ini yang mendengar panggilan itu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu akan diselamatkan. Amin. Haleluya, saudara. Itulah bukti bahwa tidak ada diskriminasi dalam kekristenan. Jadi kekristenan itu, Yesus itu bukan monopoli untuk orang Kristen, saya katakan. Tapi Yesus itu untuk seluruh bangsa. Siapapun dari bangsa manapun, suku apapun, warna kulit apapun, dia punya hak untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa demikian? Karena semua itu orang berdosa.
dan perlu juru selamat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang benar bukti daripada pemberitaan yang tidak diskriminasi itu tertulis di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Saudara, ini yang saya kagumi. Berita itu tidak dibawa oleh manusia. Amen. Berita itu dibawa oleh malaikat. Nah, kalau sudah bicara malaikat, tidak bisa disogok. Haleluya. Amin. Orang kaya, konglomerat yang ada di Indonesia mau nyogok malaikat. Enggak payu, tidak laku uangnya. Oleh sebab itu pemberitaan tentang Yesus itu 2000 tahun yang lalu malaikat yang menyampaikan. Beda saudaraku. Karena kalau ada sebuah berita yang perlu disampaikan oleh manusia. Gak usah jauh-jauh saudaraku. Saya tahu saudaraku program dari pemerintah. Ini bukan sudah rahasia umum saudara. Pemerintah yang begitu baik memberikan bantuan untuk rakyatnya. Sampai ke kalangan bawah, sampai ke kalangan RT. Semua dapat bantuan. Betul. Yang menyampaikan bukan malaikat. Yang menyampaikan Pak RT. Saya sering dengar keluhan-keluhan mereka, dapat. Gak dapat aku. Yang dapat siapa? Dulure. Kenapa saudara? Karena yang sampaikan berita dari pemerintah itu orang manusia. Haleluya. Tapi saudara-saudara yang saya katakan ini tentang Yesus ini tidak ada diskriminasi dan semuanya nyata dan terbuka. Wah ini seperti KPK, saudaraku. Kalau keuangannya sudah harus diteliti. Saudara, karena apa? Karena malaikat yang menyampaikannya. Ya, bukan manusia. Ini yang luar biasa. Malaikat berkata pada mereka, jangan takut, sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar atau keselamatan yang besar untuk seluruh bangsa. Nah, saudara-saudara, kalau mereka sudah mendengar pengumuman ini, berita-berita ini, saudaraku, tentu saudaraku yang dikasihi, manusia ini ingin memperoleh keselamatan itu. Tapi masalahnya, mereka caranya bagaimana itu mereka yang tidak tahu, seperti saudara yang tahu. Amin. Bagaimana usaha mereka, saudaraku? Kita lihat sebuah fakta, saudaraku. Dikatakan di situ, manusia berusaha dengan segala cara. Untuk apa? Untuk cari keselamatan itu. Amin. Untuk cari keselamatan itu, saudara. Dengan apa? Dengan membuat kepercayaan agama. Baik. Sehingga kita disebut agama Kristen. Padahal kekristenan bukan agama. Kalau yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Kekristenan adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tapi dunia ini membuat sebuah kelompok-kelompok. Mereka mencari tentang keselamatan karena mereka sudah dengar. Iya, nanti sesudah mati ada kehidupan yang akan datang. Wah, kalau aku gak ada yang tolong, gak selamat aku. Di neraka aku. Nah, mereka berusaha membuat kelompok-kelompok yang namanya agama. Lalu dikatakan apa lagi? Mereka berusaha dengan kebaikan. Apa lalu saya katakan kebaikan tidak perlu? Sangat perlu. Kalau dalam kekristenan kebaikan itu adalah sebuah ungkapan syukur karena saudara telah diselamatkan Yesus. Amin. Perlu kebaikan. Tapi mereka yang di luar yang berkata kau menyembah manusia. Mereka berkata berusaha mencari itu dengan kebaikan mereka.
baik juga sih, gak apa-apa. Tapi firman Allah berkata, bukan dengan itu dapatkan keselamatan. Lalu dikatakan apa lagi? Kesalehan. Ya, mereka berusaha hidup saleh, tidak cukup dengan kehidupannya, mereka tunjukkan dengan figurnya, dengan pakaian-pakaian tertentu. Ya, mungkin di atas putih dikit, di bawah putih dikit. Pakai pakaian ya seperti itu. Untuk memberikan identitas mereka orang saleh. Apakah dengan itu keselamatan didapatkan? Tidak, katakan. Sekalipun itu tidak dilarang. Karena itu hanya pakaian. Haleluya. Sehingga pakaian pun diklaim. Oh, itu punya kita. Padahal punya orang kafir. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Setelah itu keselamatan. Dan lain-lain untuk mendapatkan keselamatan. Namun semuanya gagal karena dosa membuat kebaikan manusia seperti kain kotor di hadapan Allah. Artinya saudara-saudara, mereka bisa lakukan semua itu, gak apa-apa, baik semuanya itu. Tetapi tetap tentang keselamatan, usaha mereka itu hal yang sia-sia, firman Tuhan katakan. Karena firman Tuhan mencatat itu seperti kain kotor. Saudara sering dengar kain kotor yang dimaksud apa? Saya gak usah jelaskan. Ya, seperti kain kotor di hadapan Allah dan tidak ada manfaatnya. Karena Allah sudah memberikan sebuah jalan dan solusi bagaimana itu mendapatkan keselamatan. Dan dunia hendaknya dengar ini. Tidak bisa dengan agama, dengan kebaikan, kesalehan, dengan kekayaannya. Tidak bisa. Yang dapat memberikan jalan keluar kemudian adalah Allah sendiri. Amin. Sebab itu 2000 tahun yang lalu Allah memberikan jalan keluar apa? Yesus terlahir. Sekalipun banyak orang menolak dia, mengata-ngatain dia, bahkan sampai saat ini dalam dunia IT yang ada, medsos ini, banyak penghujatan, penolakan. Haleluya. Tapi itulah solusi daripada Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Allah memberikan jalan keluar. Dia Allah sendiri yang keluar kemudian adalah sendiri melalui Kristus menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Saudara-saudara, di sini mulai terbuka bagi dunia. Pemberitaan firman sudah disampaikan luar biasa. Era zaman ini ya sebetulnya zaman anugerah. Kalau dulu pembengicilan harus secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Tapi saat ini setiap telinga waktu buka HP, dia buka channel, dia dapatkan siapa Yesus itu. Amin. Sekalipun mereka takut-takut, wah gak oleh najis sih. Oh najis gak oleh najis. Satu waktu saya buktikan. Kalau Roh Kudus bekerja pada orang yang lihat itu, mereka akan cari keselamatan itu di mana. Amin. Oh haleluya. Memang kita yang berteriak-teriak ini mungkin tidak bisa mengubah mereka. Tapi kalau Roh Kudus itu sudah mencengkeram mereka, mereka tidak bisa lari. Mereka harus menerima dia sebagai juru selamat. Karena mereka sudah tahu bahwa ada kematian kekal sesudah kehidupan dalam dunia ini. Saudara, kapan bisa memperoleh keselamatan? Mereka akan bertanya seperti itu. Ya, kapan mereka bisa dapatkan hal itu? Mereka cari dimanapun mereka tidak akan bisa. Tetapi hanya jawabannya itu di dalam firman Tuhan. Makanya saudaraku, hai orang di luar, kalau dengar, masuk di dalam komunitas gereja. Di situ pemberitaan firman Tuhan. Ada jawaban untuk menerima keselamatan di dalam Yesus itu saudaraku. Ya saudara, kalau mereka bertanya tadi, di mana keselamatan itu? Firman Tuhan yang menjawab. Di dalam Lukas 2:11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi nanti saudara,
Kalau nanti perayaan tanggal 24, kalau sudah saudara punya kenalan, ya, tapi jangan paksa, ya. Ayo, melok, ayo, anak syukuran. Ini mana? Ya, terus terang aja di gereja. Itu. Mau tak ikut? Ikut, ayo ikut. Waduh, anu, ambil dulurku piye, dulurku anu, wes lo gonang buri ae ngrungokne. Gitu. Harus taktiknya itu keren saudara. Ya. Udah ngrungokne. Atau gini aja sudah, nanti lihatan rekamannya itu YouTube-nya gereja, wah deloken wis ndelik ndek kamar. Deloken. Kalau sudah punya saudara akrab, ya, teman sebelah, saudara akrab, biasa kita bergurau, gak apa-apa ngomong. Jangan, tapi kita gak paksa. Amin, saudara. Jawabannya, dikatakan ada di dalam firman Tuhan yang dikatakan nanti kita rayakan yang 2000 tahun lalu sudah diberitakan, malaikat itu sudah mengatakan bahkan sampai hari ini. Sampai hari ini di gereja manapun mendengungkan, mengumandangkan tentang Lukas ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Amin. Jadi saudara-saudara, sekalipun bukan orang luar yang belum kenal. Atau saudara yang ada di tempat ini. Tapi mereka, mungkin saudara memiliki pemahaman yang minim tentang siapa itu Yesus. Dikatakan firman ini, berulang-ulang firman itu tidak akan bosan diberitakan. Bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Apa maksudnya saudaraku? Dikatakan firman menjawab tentang hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jangan kita berbicara orang di luar dulu. Kita pun di sini yang mungkin kita ragu tentang Yesus itu. Benarkah Tuhan? Benarkah juru selamat? Karena di tema awal saya tuliskan benarkah. Tidak tertutup kemungkinan banyak di gereja banyak orang duduk hanya untuk keperluan tertentu. Tapi bukan mencari tentang siapa sumber kehidupan itu. Saudara-saudara, kalau itu hal itu ada, biarlah ini kesempatan kali kita dengar hari ini bagi kita semua, bahkan semua orang yang mendengar hari ini. Kalau engkau mendengar, apa maksud daripada hari ini ditegaskan dari 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa maksud dari kebenaran firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu. Ini kalimat ini luar biasa saudaraku. Bisa dikatakan siapapun, saudara bisa katakan kepada teman saudara, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Mantap ya saudara. Jadi pokoknya saudara, ketemu teman saudara, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Mantap, mereka bengong. Apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya? Kan gitu toh. Tapi saudara sudah menjadi pemberita firman Tuhan. Amin. Apa maksudnya kalimat hari ini begitu penting saya katakan, saudaraku? Mengapa? Artinya jangan menunda-nunda waktu lagi. Ya, karena apa saudaraku? Oh, setiap orang tidak bisa memprediksi kapan dia akan berangkat. Tetapi saudaraku, firman Tuhan terus dikatakan, khususnya di bulan Desember ini saudara, bahwa hari ini telah lahir juru selamat bagi saudara. Jadi saudaraku maksudnya, kalau saudara yang masih ragu-ragu, cuma setahun pisan datang ke gereja, jangan diulang lagi. Tiap minggu kalau bisa kebaktian. Amin. Kenapa? Terus firman Tuhan berkata hari ini, tiap hari. Engkau akan dipanggil oleh firman Tuhan. Ya, artinya hari ini adalah jangan menunda. Karena firman Tuhan sudah mengatakan di dalam Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Begini saudara. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus kepadamu. Ya. Kepada siapa? Ya, saya bicara ke orang dalam dulu, yang Kristen musiman mungkin ada. Kristen Pasca, Kristen
Natal, ya itu aja yang muncul. Loh, padahal orangnya murah hati loh. Murah hati loh. Wah, sering bantu. Tapi tetap saudara harus katakan kebenaran ini. Karena jiwanya itu perlu daripada apa yang dia beri. Jangan sampai ada kekristenan, Kristen Paskahan, Kristen Natal. Nah, saudara kenal baik, katakan kebenaran ini. Karena manusia ada waktunya. Jangan sampai jadi Kristen musiman. Dikatakan oleh Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu sebab dalam kegeraman pada waktu pencobaan di gurun. Nah, kalau sudah dikatakan seperti itu, saudaraku, jangan mengeraskan hatinya, lalu kita bisa sambung dengan sebuah kalimat, terimalah Yesus. Karena itu satu-satunya solusi dan jalan, amin. Untuk menjawab pertanyaan dunia, benarkah Yesus Juru Selamat? Benarkah Yesus Tuhan? Kalau mereka mengetahui kebenaran ini, pada akhirnya saudara bisa berkata, terimalah Yesus itu. Karena Yesus bukan hanya guru. Sekalipun dia pada usia muda, dia berdebat dengan ahli Taurat. Pengetahuan tentang hal-hal ilahi, dia melebihi ahli Taurat. Ya, Yesus bukan hanya guru yang mengajar dan menunjukkan jalan, tetapi ia adalah juru selamat. Yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Dan dia juga Tuhan. Jadi tegas saudara bisa katakan kepada orang-orang yang berkata, kok menyembah manusia? Yes, Tuhan kok memperanakkan dan diperanakkan. Karena saudara mengetahui kebenaran ini, dengan tegas saudara bisa katakan, dia juru selamat dan dia juga Tuhan. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya saudaraku. Dan saudara-saudara, karena Tuhan itu menekankan pribadi yang berkuasa. Arti daripada Tuhan menekankan pribadi yang berkuasa, yang menjadi penguasa pemilik kehidupan kita. Orang akan sadar bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Ya, dan Tuhan itulah pemilik dan penguasa. Dia gelar Tuhan itu yang sangat tinggi, yang juga bahwa Yesus adalah pribadi yang menerima hormat kemuliaan. Jadi ilah-ilah yang disembah di dalam dunia ini tidak layak menerima kemuliaan dan kehormatan. Hanya Yesusmu dan Yesusku, Tuhan juru selamatmu dan juru selamatku. Dialah satu-satunya yang layak menerima hormat dan kuasa, saudaraku. Ya saudara yang dikasihku, jika Yesus adalah Tuhan bagi kita, maka kita tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita sudah mengerti Yesus itu adalah Tuhan, ya kita tidak layak melakukan hidup sesuai kehendak kita lagi. Melainkan kita menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Artinya saudara-saudara, kita tidak hidup lagi sesuai dengan kehendak kita sendiri. Artinya kita mau-maunya kita. Kita mau ibadah itu hak kita. Kita mau ke gereja itu apa kata kita. Itu kan maunya kita. Tapi Yesus menegaskan, setelah Yesus menjadi Tuhan kita, hendaklah kita tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak kita lagi. Melainkan menyesuaikan diri kehendaknya. Oleh sebab itu ada firman Allah berkata, setelah saudara sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, dikatakan bahwa kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah muncul. Kalau dulu setahun pisan muncul, sekarang tiap minggu bisa muncul dalam gereja. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena menjadi ciptaan baru, saudaraku. Penciptaan baru itulah yang membuat saudara berubah, menghargai Tuhan yang menjadi juru selamat saudara. Tuhan berarti penguasa jalan hidup kita sekarang ditetapkan oleh Dia yang memiliki hidup kita. Dan Natal, saudaraku. Karena ini adalah menyangkut Natal, dikatakan Natal adalah waktu terbaik untuk memberikan kembali hidup kita sebagai persembahan bagi
baginya. Saudara, khotbah ini tentang khotbah Natal. Oleh sebab itu dikatakan Natal adalah waktu terbaik untuk memberikan kembali hidup kita sebagai persembahan baginya. Saudaraku, maksudnya wis ojo Natalan kok, tapi ya ada kesempatan Natal ini datang, ya. Nanti Natal lain, minggu-minggu lain datang terus. Karena kesempatan. Lalu apa yang dapat kita persembahkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Firman Tuhan terakhir mengatakan persembahan yang saudara bisa berikan adalah sebagai persembahan Natal, boleh saya katakan, karena saat ini adalah momen Natal. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu untuk saudara bisa pakai persembahan Natalmu, tapi bukan hanya Natal tok, tapi untuk hari-hari berikutnya. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Lalu apa yang kita punya nggak perlu dipersembahkan? Oh ya perlu toh, perlu. Nah, kita sebentar lagi butuh biaya. Ya, ini pesan singkat saja, amplop cepat dikembalikan. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi bukan hanya persembahan tubuh ini saudaraku, tapi persembahan apa yang kita miliki untuk merayakannya perlu kita persembahkan. Mengapa demikian? Ya, bukannya sok rohani tok, tubuh tok yang kita persembahkan. Di dalam 2000 tahun yang lalu pada kelahiran Yesus, orang Majus bawa uang tok, bawa tubuh tok, enggak tok. Sekalipun firman Allah berkata persembahkan tubuhmu, tapi orang Majus memberikan contoh yang baik. Waktu dia bertemu bayi yang pada akhirnya itulah Mesias yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dia bawa emas, kemenyan, dan mur. Artinya apa saudaraku? Ya, orang yang datang kepada Tuhan tidak cukup hanya membawa tubuh tok. Jangan saudara berdalih, firman Allah berkata gitu. Tidak saudaraku. Hanya untuk kehidupan yang kudus inilah yang perlu dipersembahkan kepada Tuhan. Silakan pemain musik. Yang datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Apapun yang saudara miliki, persembahkan itu kepada Tuhan. Terutama dikatakan persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kalau sudah tubuh ini menjadi persembahan, tidak ada waktu yang kita bisa klaim itu milikku. Minggu ini milikku, aku nggak perlu datang kepada Tuhan. Itu artinya dia tidak mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Kita akan nyanyikan sebuah pujian, dikatakan saudara, Yesus Engkau Juru Selamatku. Ya. Silakan Yesus Juru Selamatku ditampilkan. Haleluya saudara, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang membuat saudara menjadi semangat, memicu saudara untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Yesus Tuhan. Hari saudara, saya undang bangkit berdiri, katakan Yesus Tuhan. Refnya. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi, Yesus Engkau Juru Selamatku, Yesus Engkau
Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, amin, perlindungan bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Dan sempurna hanya Kau yang disembah. Katakan hanya Engkau Yesus juru selamatku, juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamat, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Minta Bapak Mesak. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala kebesaran hanya ada satu nama, itulah Yesus Kristus Tuhan, yang berkuasa menyelamatkan kita semua yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Ini semua karena anugerah-Mu, ini semua karena kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur. Biarlah sebagai tanda ucapan syukur kami, Kau pakai kami semua menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kabar baik bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Karena hanya satu nama yang bisa menyelamatkan, itulah Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut, oh haleluya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.